Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah mengharukan dari para kekasih Allah. Seperti apakah kisahnya? Serta hikmah apa yang dapat kita ambil di dalamnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Di Madinah, hidup seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Tolhah Al-Ansori, bersama istrinya yang solehah, Ummu Sulaim. Mereka adalah pasangan yang dikenal karena iman dan kesabaran. Namun Allah menguji mereka dengan ujian yang mengiris hati orang tua manapun. Suatu hari, putra kecil mereka jatuh sakit. Abu Tolhah harus pergi bekerja, meninggalkan anak itu bersama ibunya. Ummu Sulaim merawatnya dengan penuh kasih, memeluknya, membacakan doa, dan menenangkan hatinya. Namun tak lama kemudian, anak itu wafat dalam pelukan ibunya. Ummu Sulaim menangis, tetapi ia menahan ratapannya. Ia memandikan jenazah anaknya, mengkafaninya, lalu membaringkannya dengan rapi. Ia berkata dalam hati, ini titipan Allah. Saat Abu Tolhah pulang, Ummu Sulaim menyambutnya dengan wajah tenang. Ia menyiapkan makanan, dan melayaninya dengan lembut. Setelah Abu Tolhah tenang, barulah ia berkata dengan suara pelan, "Wahai suamiku, jika seseorang meminjamkan sesuatu, lalu ia mengambilnya kembali, apakah kita boleh marah?" Pada saat itu Abu Tolhah menjawab, "Tentu tidak." Ummu Sulaim menunduk, air mata jatuh, lalu berkata, "Maka bersabarlah, karena anak kita telah diambil kembali oleh Allah." Abu Tolhah pun sangat terkejut dan terpukul. Ia menangis, namun menerima takdir itu dengan iman. Mereka berdua kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kisah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Semoga Allah memberkahi malam kalian. Dari kesabaran itu, Allah mengganti mereka dengan seorang anak soleh yang kelak menjadi ulama besar. Kisah Abu Tolhah dan Ummu Sulaim mengajarkan bahwa kesabaran sejati bukan berarti tanpa air mata, tetapi menjaga iman saat hati sedang hancur. Kehilangan anak adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh, namun mereka memilih bersandar kepada Allah, bukan menyalahkannya. Allah menunjukkan bahwa apa yang diambilnya tidak pernah tanpa ganti. Kesabaran yang ikhlas, meski sunyi dan berat, akan melahirkan keberkahan yang tak disangka. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling menggetarkan, bahwa ketika kita ikhlas melepaskan titipan Allah, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik di dunia, ataupun kelak di akhirat. Jika hari ini hati kita sedang diuji oleh kehilangan, kisah ini seolah berbisik lembut. Allah tidak pernah keliru memilih ujian bagi hamba yang dicintainya. Di Makkah, sebelum Islam tersebar luas, hiduplah seorang pemuda bangsawan bernama Mus'ab bin Umair. Ia dikenal tampan, harum pakaiannya, dan hidup dalam kemewahan. Setiap langkahnya menyisakan wangi minyak terbaik. Ibunya sangat kaya dan memanjakannya tanpa batas. Namun satu pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah segalanya. Ketika Musa mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya bergetar. Ia memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Tapi kebenaran tak bisa lama-lama disembunyikan. Saat ibunya mengetahui keislamannya, Mus'ab dikurung, hartanya dicabut, pakaiannya diambil. Dari pemuda termewah di Makkah, ia berubah menjadi orang yang tak memiliki apa-apa selain iman. Ia memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski harus kehilangan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keteguhan Mus'ab dan mengutusnya ke Madinah sebagai duta Islam pertama. Dengan akhlak lembut dan tutur yang bijak, Musa mengajarkan Al-Quran dari rumah ke rumah. Melalui tangannya, banyak tokoh besar Madinah masuk Islam, hingga kota itu siap menyambut hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musa pada saat itu tidak menuntut balasan. Ia hidup sederhana, makan seadanya,
dan tidur di mana saja, sebab yang ia cari hanya ridho Allah. Pada Perang Uhud, Musa membawa panji kaum muslimin. Ketika pasukan tercerai, ia berdiri tegak menjaga panji agar tidak jatuh. Satu demi satu tebasan melukainya. Ketika tangannya terpotong, ia pindahkan panji ke tangan lain. Ketika tangan itu pun terputus, ia mendekap panji dengan dadanya, hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Saat jenazahnya hendak dikafani, kain yang ada tidak cukup. Jika ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Jika ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunduk, air mata mengalir, mengingat Musab yang dahulu hidup dalam kemewahan. Kini, ia pergi dengan kehormatan yang tak ternilai. Kisah Musab bin Umair mengajarkan bahwa iman sejati sering menuntut harga yang mahal. Bukan sekedar kata, tetapi pilihan antara kenyamanan dan kebenaran. Musa memilih Allah ketika dunia menjanjikan segalanya. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan bukan tentang apa yang kita miliki saat hidup, melainkan apa yang kita pertahankan saat semuanya diambil. Dunia bisa dicabut dalam sekejap, tetapi iman yang tertanam akan menjadi cahaya hingga akhir. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling menggetarkan, bahwa orang yang meninggalkan dunia demi Allah, tidak pernah benar-benar kehilangan, ia hanya menukar yang fana dengan yang kekal. Di negeri Yaman, hiduplah seorang lelaki miskin bernama Uwais Al-Qarni. Ia bukan bangsawan, bukan ulama terkenal, dan tidak pernah duduk di majelis besar. Pakaiannya kasar, tubuhnya kurus, dan hidupnya nyaris tak diperhatikan manusia. Namun di langit, namanya dikenal sebagai waliullah yang agung. Uwais hidup bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Sehari-harinya, ia bekerja menggembala kambing demi menghidupi mereka berdua. Seluruh hidupnya diabdikan untuk merawat ibunya dengan penuh kesabaran dan cinta. Ia memandikan ibunya, menyuapinya, menggendongnya ketika sang ibu ingin berpindah tempat. Tidak pernah terdengar keluhan dari lisannya. Jika lelah, ia memilih diam dan berzikir. Suatu hari, ibunya berkata lirih, "Wahai anakku, aku ingin berhaji." Uwais terdiam. Ia tidak memiliki harta, bahkan untuk bekal perjalanan pun tak cukup. Namun ia tidak membantah, tidak pula mematahkan harapan ibunya. Setiap hari, Uwais menggendong ibunya sambil melatih kakinya menaiki bukit. Orang-orang heran melihatnya naik turun bukit dengan beban berat di punggungnya. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Aku sedang mempersiapkan diriku untuk perjalanan jauh." Bertahun-tahun ia lakukan itu, hingga akhirnya ia mampu menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju Makkah. Dalam panas, debu, dan kelelahan, Uwais tidak pernah mengeluh. Bibirnya terus berzikir, hatinya penuh harap agar Allah meridau langkahnya. Setelah ibunya menunaikan haji, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Wahai anakku, semoga Allah meridau hidupmu." Uwais hanya tersenyum, sebab ia merasa doanya telah dikabulkan. Uwais hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak pernah bertemu langsung, karena ia tidak mau meninggalkan ibunya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru bersabda kepada para sahabat, "Akan datang kepada kalian seorang lelaki dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia mendoakan kalian." Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib suatu hari benar-benar bertemu Uwais. Mereka melihat seorang lelaki sederhana, hampir tak dikenal. Dan ketika diminta berdoa, Uwais menangis dan berkata, "Aku hanyalah orang biasa, mengapa orang-orang besar meminta doa dariku?" Uwais wafat dalam keadaan miskin dan tidak terkenal. Tidak ada istana yang berduka, tidak ada keramaian yang mencatat kepergiannya. Namun langit menangis, karena seorang kekasih Allah telah kembali. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan bahwa jalan menuju kewalian tidak selalu melalui mimbar, majelis, atau ketenaran, melainkan seringkali melalui pengabdian sunyi yang tidak disorot manusia. Ia tidak dikenal karena ilmunya yang dipamerkan, tetapi karena bakti tulus kepada ibunya. Kisah ini juga mengingatkan bahwa ridho Allah sering bersembunyi di balik ridho orang tua. Langkah Uwais yang berat di padang pasir ternyata lebih ringan di timbangan langit daripada langkah orang-orang yang sibuk mengejar pujian.
Dan mungkin inilah pesan paling menyentuh. Bahwa tidak semua orang besar terlihat besar di mata manusia. Ada yang namanya tak dikenal di bumi, tetapi disebut dengan penuh kemuliaan di langit. Jika hari ini kita merasa kecil, tak dianggap, dan hidup dalam kesunyian, kisah ini seolah berbisik lembut. Teruslah ikhlas, karena Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Di kota Madinah, hiduplah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ka'ab bin Malik. Ia bukan orang munafik, bukan pula pendusta. Ia adalah sahabat yang jujur, penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pecinta jihad. Namun satu kelalaian kecil hampir menghancurkan hidupnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap berangkat menuju perang Tabuk, Ka'ab memiliki kemampuan untuk ikut. Ia sehat, memiliki kendaraan, dan tidak terhalang apapun. Namun hari demi hari ia menunda persiapan. Besok aku berangkat, katanya pada dirinya sendiri. Namun besoknya tak pernah ia kejar. Hingga pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, dan Ka'ab tertinggal. Saat ia sadar, semuanya sudah terlambat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, orang-orang yang tidak ikut perang datang dengan berbagai alasan palsu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan mereka secara lahir. Namun Ka'ab memilih kejujuran yang pahit. Ia berkata dengan suara gemetar, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak punya alasan. Aku mampu, tetapi aku lalai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, dan Ka'ab diperintahkan menunggu keputusan Allah. Allah menurunkan ujian yang berat. Selama 50 hari, Ka'ab dan dua sahabat lain yang jujur diabaikan oleh seluruh kaum muslimin. Tak ada yang menyapa, dan tak ada yang menjawab salam. Madinah yang dulu hangat menjadi sangat sempit. Ka'ab berjalan di pasar, memberi salam, namun tak satu pun menjawab. Ia sholat di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sana, namun beliau berpaling. Hati Ka'ab hancur. Suatu hari, seorang utusan dari Raja Ghassan datang membawa surat yang menawarkan perlindungan dan kemuliaan. Ka'ab membacanya dengan tangan gemetar, lalu melempar surat itu ke dalam api. Ia menangis, ini juga ujian dari Allah. Pada hari ke-50, turun wahyu dari Allah yang menerima taubat Ka'ab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar, dan beliau berkata, "Bergembiralah dengan hari terbaik sejak engkau dilahirkan." Ka'ab sujud, menangis sejadi-jadinya. Taubatnya diterima karena kejujuran yang ia jaga, meski menyakitkan. Kisah Ka'ab bin Malik mengajarkan bahwa satu kelalaian bisa menjadi ujian besar, namun kejujuran dapat menyelamatkan iman. Ia tidak berdalih, tidak berbohong, meski tahu konsekuensinya berat. Allah mengajarkan bahwa diam dalam kebenaran lebih mulia, daripada selamat dengan kebohongan. Kesepian Ka'ab bukan hukuman, melainkan pembersihan hati, hingga ia layak menerima ampunan yang agung. Dan mungkin inilah pelajaran paling menggetarkan, bahwa taubat sejati sering melewati lorong gelap, sunyi, dan menyakitkan, namun di ujungnya ada cahaya yang tak pernah padam. Jika hari ini kita sedang menyesali kesalahan, kisah ini seolah berkata lembut, jangan lari dari kebenaran, meski pahit, karena Allah selalu bersama hamba yang jujur. Di kota Basroh, pada abad pertama Hijriah, hiduplah seorang perempuan mulia yang kelak dikenal sebagai salah satu waliullah terbesar dalam sejarah Islam. Namanya Robiah al-Adawiyah. Ia bukan bangsawan, bukan pula anak orang kaya. Justru sejak lahir, hidupnya telah dipenuhi ujian dan air mata. Menurut riwayat, Robiah lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ayah dan ibunya adalah orang soleh, tetapi tidak memiliki harta. Konon, pada malam kelahirannya, di rumah mereka bahkan tidak ada minyak untuk menyalakan lampu. Namun sang ayah pernah bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa anak yang baru lahir itu adalah seorang perempuan mulia, yang kelak menjadi kekasih Allah. Beberapa tahun kemudian, kedua orang tuanya wafat. Robiah kecil menjadi yatim piatu, hidup sendirian tanpa pelindung. Musibah demi musibah datang. Saat terjadi musim paceklik dan kekacauan,
ia terpisah dari saudara-saudaranya. Dalam keadaan lemah dan kelaparan, ia diculik dan dijual sebagai budak. Sebagai budak, Robiah dipaksa bekerja siang dan malam. Tubuhnya letih, namun hatinya tidak pernah jauh dari Allah. Ia tetap berpuasa, tetap sholat malam, dan selalu menyebut namanya di sela-sela pekerjaannya. Pada suatu malam, ketika majikannya terbangun, ia mendengar suara tangisan dari sudut rumah. Ia melihat Robiah sedang sholat dengan khusyuk, air mata membasahi wajahnya, seraya berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, Engkau tahu bahwa hatiku mencintaimu. Engkau tahu bahwa aku ingin taat kepadamu. Jika aku merdeka, aku akan mengabdikan seluruh hidupku hanya untukmu. Tiba-tiba, majikannya menyaksikan cahaya terang menggantung di atas kepala Robiah, tanpa penyangga, seolah malaikat menaunginya. Tubuhnya gemetar, hatinya luluh, ia menyadari bahwa budak yang dimilikinya bukanlah perempuan biasa, melainkan kekasih Allah. Keesokan harinya, Robiah dibebaskan. Ia merdeka, bukan karena meminta, tetapi karena Allah sendiri yang membebaskannya. Setelah merdeka, Robiah tidak menikah, tidak mencari kekayaan, dan tidak mengejar kemewahan dunia. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Rumahnya nyaris kosong, pakaiannya sederhana, dan makanannya hanya sekedar untuk bertahan hidup. Namun malam-malamnya dipenuhi cahaya ibadah. Ia sholat sepanjang malam, menangis hingga suaranya parau. Pernah suatu malam ia berkata, "Ya Allah, malam telah berlalu, siang telah datang. Aku takut jika amalanku Engkau tolak. Aku takut bangun di hari kiamat dengan tangan hampa." Air mata Robiah bukanlah air mata kesedihan dunia, tetapi air mata rindu dan takut, rindu bertemu Allah dan takut cintanya belum diterima. Banyak ulama besar datang untuk belajar darinya, termasuk Hasan al-Basri. Suatu hari Hasan al-Basri berkata, "Wahai Robiah, doakan aku agar selamat di akhirat." Robiah menjawab dengan lembut, "Wahai Hasan, sibukkanlah dirimu dengan Allah, maka Dia akan menyelamatkanmu tanpa perlu aku doakan." Suatu ketika, Robiah berjalan membawa obor di satu tangan dan ember air di tangan lainnya. Orang-orang bertanya, "Apa yang kau lakukan wahai Robiah?" Ia menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan neraka, agar manusia menyembah Allah bukan karena takut atau berharap, melainkan karena cinta kepadanya semata." Inilah makom yang sangat tinggi, makom mahabbah, tingkatan cinta murni kepada Allah. Saat ajalnya mendekat, orang-orang soleh berkumpul di sekelilingnya. Mereka ingin mendampinginya di detik terakhir. Namun Robiah berkata dengan suara lemah, "Pergilah kalian, biarkan aku sendiri bersama Tuhanku." Ketika mereka keluar, terdengar suara lirih dari dalam rumah. "Ya Allah, aku datang kepadamu dengan tangan kosong, tetapi dengan hati yang penuh cinta." Tak lama kemudian, Robiah al-Adawiyah wafat dalam keadaan tenang. Ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan anak, namun ia meninggalkan teladan cinta sejati kepada Allah, yang membuat hati para pecinta akhirat menangis hingga hari ini. Di kota Jailan, di wilayah Persia, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia dengan ketakwaannya. Namanya Abdul Qadir, putra dari keluarga soleh yang hidup sederhana. Sejak kecil, tanda-tanda kewalian telah tampak pada dirinya. Ketika masih remaja, Abdul Qadir hendak pergi menuntut ilmu ke Baghdad. Ibunya menjahitkan 40 dinar emas ke dalam pakaiannya sebagai bekal, lalu berpesan, "Wahai anakku, dimanapun engkau berada, jangan pernah berdusta." Dalam perjalanan, rombongan kafilah mereka diserang perampok. Semua penumpang dirampas hartanya. Saat seorang perampok bertanya kepada Abdul Qadir kecil, "Apa yang kau miliki?" Ia menjawab dengan jujur, "Aku membawa 40 dinar emas yang dijahit di bajuku." Perampok itu pun tertawa dan pergi. Namun ketika pemimpin perampok bertanya hal yang sama, Abdul Qadir kembali menjawab jujur. Bajunya dibuka, dan benar saja ditemukan emas tersebut. Mereka yang penasaran bertanya, "Apa yang membuatmu jujur dalam kondisi seperti ini?" Abdul Qadir menjawab dengan tenang, "Ibuku berpesan agar aku tidak berdusta." Mendengar itu, pemimpin perampok beserta seluruh anak buahnya bertaubat hari itu juga,
Setibanya di Baghdad, Abdul Qadir hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Ia sering berhari-hari tanpa makan. Pernah suatu ketika, karena sangat lapar, ia memungut sisa makanan di pinggir jalan, lalu menangis. "Ya Allah, aku datang untuk ilmumu, bukan untuk dunia." Ia tidak meninggalkan kota itu. Ia bersabar, belajar kepada para ulama besar, hingga akhirnya dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli zuhud. Namun semakin tinggi ilmunya, semakin dalam tawadunya. Setelah menjadi ulama besar dan memiliki ribuan murid, Syekh Abdul Qadir sering menangis di atas mimbar. Suaranya bergetar saat berdakwah, "Wahai manusia, kembalilah kepada Allah sebelum kalian dikembalikan dengan paksa." Para pendengar menangis, bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena keikhlasan yang memancar dari hatinya. Di malam hari, ketika semua orang tidur, beliau sholat sendirian. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Pernah beliau berkata, "Andai aku tahu satu sujudku diterima Allah, niscaya dunia dan seisinya tak berarti bagiku." Pada suatu hari, seorang pemuda pendosa datang kepadanya sambil menangis. Ia berkata, "Wahai Syekh, dosaku sangat banyak, apakah Allah masih mau menerimaku?" Syekh Abdul Qadir memeluknya dan berkata dengan lembut, "Jika dosamu setinggi langit, maka rahmat Allah lebih tinggi darinya." Pemuda itu pun menangis dan bertaubat. Dan semenjak hari itu, hidupnya berubah. Saat ajalnya mendekat, murid-muridnya berkumpul di sekelilingnya. Dengan suara lemah, beliau berpesan, "Jagalah sholat, jauhilah kezaliman, dan jangan putus asa dari rahmat Allah." Ketika ruhnya hampir keluar, bibirnya bergerak pelan. "Allah, Allah." Baghdad seakan berduka, air mata murid-muridnya jatuh, disebabkan seorang kekasih Allah telah kembali kepada Tuhannya. Pada masa awal hidupnya, Fudail bin Iyad bukanlah seorang alim. Ia justru dikenal sebagai perampok jalanan yang sangat ditakuti di wilayah Khurasan hingga Makkah. Malam-malamnya dihabiskan untuk merampas harta musafir, dan namanya membuat orang-orang gemetar. Namun Allah memiliki rencana indah bagi hambanya. Fudail adalah pemimpin kelompok perampok. Ia kuat, cerdas, dan disegani. Tetapi di balik kekerasannya, hatinya sebenarnya kosong dan gelisah. Suatu malam, ia mengintai sebuah rumah untuk melakukan kejahatan. Saat ia hendak memanjat tembok, dari dalam rumah terdengar suara seseorang membaca Al-Quran ayat berikut ini. "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Ayat itu seperti petir yang menyambar jantungnya. Ia terjatuh dari tembok, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir deras. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ya Allah, sungguh telah datang waktunya, telah datang waktunya." Dalam keadaan menangis, Fudail bersembunyi di sebuah rumah kosong. Ia mendengar sekelompok musafir berkata, "Mari kita berangkat malam ini." "Jangan," jawab yang lain. Fudail bin Iyad masih berkeliaran di jalan. Mendengar namanya disebut sebagai alasan orang takut, Fudail tersungkur ke tanah. "Ya Allah, orang-orang takut kepadaku. Sedangkan aku seharusnya takut kepadamu." Malam itu, ia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ia meninggalkan dunia kejahatan dan bersumpah untuk tidak kembali. Fudail pergi ke Makkah dan menetap di sana. Ia hidup dalam zuhud, menangis di malam hari, dan beribadah di siang hari. Ia belajar Al-Quran dan hadis hingga menjadi ulama besar. Ia dikenal sangat takut kepada Allah. Setiap kali mendengar ayat tentang neraka, tubuhnya gemetar, dan ia pingsan. Ia sering berkata, "Seandainya aku tahu Allah menerima satu amalanku saja, niscaya aku akan mati dengan tenang." Para ulama besar datang untuk belajar darinya. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Abdullah bin Mubarak menghormatinya. Nasihat Fudail sederhana, tetapi menusuk hati. Suatu hari, Fudail memiliki seorang anak yang sangat ia cintai. Ketika anak itu wafat, orang-orang melihat Fudail menangis sangat lama.
Mereka mengira ia tidak ridho. Namun Fudail berkata, "Aku menangis bukan karena kehilangan anakku, tetapi karena aku takut Allah mengambilnya sebelum aku menjadi ayah yang diridainya." Tangisnya adalah tangis orang yang selalu menimbang dirinya di hadapan Allah. Saat menjelang wafat, Fudail mendengar ayat tentang rahmat Allah. Ia menangis dan berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, dan aku sangat membutuhkan ampunan-Mu." Ia wafat di Makkah dalam keadaan sederhana, namun namanya harum sepanjang zaman, dari perampok jalanan menjadi waliullah karena satu ayat Al-Quran. Di kota Baghdad, hiduplah seorang ulama besar yang namanya harum hingga hari ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Ia adalah imam ahli hadis, pendiri mazhab Hanbali, dan dikenal sebagai sosok yang sangat lembut hatinya, namun teguh pendiriannya. Sejak muda, Imam Ahmad hidup dalam kesederhanaan. Ia menuntut ilmu dengan berjalan kaki ratusan kilometer, tidur di masjid, dan sering menahan lapar berhari-hari. Namun semua itu ia jalani dengan sabar dan ikhlas. Ia pernah berkata, "Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan." Meski kelak menjadi ulama besar, pakaiannya tetap sederhana, rumahnya kecil, dan kehidupannya jauh dari kemewahan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, muncul fitnah besar, paham bahwa Al-Quran adalah makhluk. Para ulama dipaksa mengikutinya. Banyak yang takut dan menyerah. Namun Imam Ahmad berdiri teguh. Ia dipenjara, dirantai, dan dicambuk hingga pingsan. Setiap cambukan mendarat di punggungnya, darah mengalir, namun lisannya tetap berzikir. Di sela-sela siksaan, beliau berdoa, "Ya Allah, jika aku berdiri demi agamamu, maka kuatkanlah aku hingga akhir." Para algojo menangis melihat kesabarannya. Suatu hari, ibu Imam Ahmad datang menjenguknya di penjara. Melihat tubuh putranya penuh luka, sang ibu menangis. Imam Ahmad justru menenangkannya. "Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya kebenaran membutuhkan pengorbanan." Air mata sang ibu menjadi saksi, bahwa seorang wali Allah diuji bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kesabaran. Setelah bebas dari penjara, Imam Ahmad semakin tawadhu. Setiap malam ia menangis dalam sholatnya. Pernah muridnya bertanya, "Wahai Imam, Anda telah membela agama dengan seluruh jiwa, mengapa masih menangis?" Beliau menjawab, "Aku takut jika semua itu bukan karena Allah." Ketika orang-orang memujinya, beliau menunduk dan berkata, "Tutuplah aku dengan aib-aibku, jangan engkau buka di hadapan manusia." Saat Imam Ahmad wafat, ratusan ribu manusia mengiringi jenazahnya. Bahkan diriwayatkan banyak non-muslim yang masuk Islam karena terharu melihat kecintaan umat kepadanya. Namun sebelum wafat, beliau sempat berbisik, "Belum. Belum." Ketika ditanya, beliau berkata, "Setan masih menggodaku hingga akhir hayat." Ternyata, hingga ruhnya Imam Ahmad keluar, beliau tidak merasa aman dari tipu daya setan. Seorang wali Allah wafat bukan dalam rasa bangga, melainkan dalam ketundukan dan ketakutan yang suci. Di kota Madinah, hiduplah seorang ulama besar dari keturunan Rasulullah SAW, bernama Imam Ja'far As-Shadiq. Ia dikenal bukan hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena akhlaknya yang sangat lembut, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Beliau difitnah dan dicela, namun beliau tetap memilih diam. Imam Ja'far hidup di masa penuh gejolak politik. Banyak pihak iri terhadap kedudukannya sebagai ulama besar dan cucu Rasulullah SAW. Fitnah demi fitnah diarahkan kepadanya. Namanya diseret ke hadapan penguasa, bahkan ia beberapa kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Namun satu hal yang membuat orang heran, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Suatu hari, seorang lelaki datang mencacinya di hadapan orang banyak, menuduhnya dengan kata-kata kasar. Orang-orang marah dan hendak membela Imam Ja'far. Beliau justru menahan mereka dan berkata dengan tenang, "Jika apa yang kau katakan itu benar, semoga Allah mengampuniku. Jika itu dusta, semoga Allah mengampunimu." Lelaki itu terdiam, wajahnya memerah, dan akhirnya menangis.
Ia jatuh di kaki Imam Ja'far, memohon maaf, dan bertaubat saat itu juga. Imam Ja'far mengetahui ada seorang tetangganya yang sering mencela dan memusuhinya. Suatu hari, tetangga itu jatuh sakit dan tidak memiliki siapa-siapa. Imam Ja'far justru datang membawa makanan, mengurusnya, dan menanggung kebutuhannya. Saat si tetangga bertanya, "Mengapa engkau berbuat baik kepadaku, padahal aku membencimu?" Beliau menjawab, "Aku takut jika Allah bertanya, mengapa aku tidak berbuat baik, padahal aku mampu." Mendengar ucapan itu si tetangga tersebut menangis, dan kemudian berubah menjadi orang yang mencintai Imam Ja'far. Di malam hari, Imam Ja'far dikenal sangat tekun beribadah. Ia sering menangis dalam sholatnya, hingga sajadahnya basah oleh air mata. Pernah muridnya bertanya, "Wahai Imam, engkau adalah cucu Rasulullah, mengapa masih menangis?" Beliau menjawab, "Aku takut bukan karena dosaku saja, tetapi karena aku belum bersyukur atas nikmat yang Allah berikan." Tangisnya adalah tangis orang yang takut tidak mampu membalas nikmat Allah. Saat menjelang wafat, Imam Ja'far berpesan kepada keluarganya, "Syafaat Rasulullah tidak akan sampai kepada orang yang meremehkan sholat." Pesan itu diucapkannya dengan suara lirih, namun menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Ia wafat dalam ketenangan, meninggalkan ilmu, akhlak, dan teladan yang agung. Di negeri Balkh, hiduplah seorang raja muda yang memiliki segalanya, istana megah, harta melimpah, dan kekuasaan besar. Namanya Ibrahim bin Adham. Namun di balik kemewahan itu, hatinya gelisah, seolah ada suara halus yang terus memanggilnya. Suatu malam, ketika Ibrahim tidur di istananya, ia mendengar suara langkah keras di atap. Ia terbangun dan berteriak, "Siapa di atas sana?" Suara itu menjawab, "Aku sedang mencari untaku yang hilang." Ibrahim marah. "Bagaimana mungkin engkau mencari unta di atap istana?" Suara itu berkata dengan tenang, "Lalu bagaimana mungkin engkau mencari Allah di istana penuh kemewahan?" Kata-kata itu menghantam jantungnya. Malam itu, Ibrahim tidak bisa tidur. Hatinya bergetar. Beberapa waktu kemudian, saat berburu bersama pengawalnya, Ibrahim mendengar suara lagi. "Wahai Ibrahim, bukan untuk ini engkau diciptakan." Air matanya mengalir. Ia menghentikan kudanya, turun, lalu menukar pakaiannya dengan pakaian seorang penggembala. Tanpa pamit, tanpa membawa harta, ia meninggalkan istana dan tahta demi mencari ridho Allah. Ibrahim bin Adham hidup mengembara. Ia bekerja sebagai buruh kasar, penjaga kebun, bahkan kuli angkut. Seringkali ia tidak makan berhari-hari. Namun setiap kali lapar, ia berkata, "Inilah harga kebebasan hatiku dari dunia." Suatu hari, ia bekerja di sebuah kebun delima. Suatu ketika majikannya meminta delima manis. Ibrahim memetik dan menyerahkan, namun ternyata rasanya asam. Berkali-kali ia mencoba, namun selalu asam. Majikannya marah, "Tidakkah engkau tahu mana yang manis?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Aku diupah untuk menjaga kebun, bukan untuk mencicipinya tanpa izin." Majikannya terdiam dan menangis, ia baru sadar bahwa di hadapannya berdiri seorang wali Allah. Di akhir hidupnya, Ibrahim sering berkata, "Aku tidak menyesal meninggalkan dunia, aku hanya menyesal terlambat meninggalkannya." Ia wafat dalam keadaan sederhana, tanpa harta, namun hatinya penuh cahaya. Hikmah yang bisa dipetik adalah, dunia bukan untuk ditinggali, tetapi untuk dilewati. Kejujuran dan amanah adalah ciri kekasih Allah. Panggilan Allah bisa datang kapan saja, tugas kita adalah peka mendengarnya. Kebahagiaan sejati bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada apa yang dilepaskan demi Allah. Di sebuah desa kecil di Afrika Utara, hiduplah seorang ulama sufi besar bernama Abu Hasan Asyadzili. Ia bukan hanya dikenal karena ilmunya, tetapi karena hati yang selalu mendahulukan orang lain, meski dirinya sendiri kekurangan. Abu Hasan hidup sangat sederhana. Rumahnya kecil, makanannya sekadarnya, namun pintu rumahnya selalu terbuka bagi siapapun yang membutuhkan. Orang miskin, musafir,
dan orang yang putus asa, mereka sering datang kepadanya. Suatu hari, musim paceklik melanda. Banyak orang kelaparan. Abu Hasan sendiri hanya memiliki sepotong roti kering, satu-satunya makanan yang ia simpan untuk hari itu. Ketika matahari hampir tenggelam, dan perutnya sangat lapar, seseorang mengetuk pintunya. Seorang lelaki tua berdiri dengan wajah pucat. "Wahai Syekh," katanya lirih, "aku belum makan sejak kemarin." Abu Hasan menunduk sejenak. Ia memandang rotinya, lalu memandang wajah lelaki itu. Tanpa ragu, ia memberikan roti terakhirnya. Setelah tamu itu pergi, Abu Hasan duduk bersandar ke dinding. Perutnya kosong, tubuhnya lemah. Namun bibirnya berzikir. "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak memberi karena kaya, tetapi karena yakin kepadamu." Tak lama kemudian, terdengar ketukan lagi. Kali ini seorang pedagang datang membawa karung gandum dan berkata, "Wahai Syekh, aku bermimpi diperintahkan memberi ini kepadamu hari ini." Abu Hasan menangis. Ia sujud syukur. Bukan karena gandum itu datang, tetapi karena Allah memperlihatkan bahwa Dia tidak pernah menyia-nyiakan orang yang mendahulukan orang lain. Di akhir hayatnya, Abu Hasan berkata kepada murid-muridnya, "Jika kalian ingin dekat dengan Allah, dekatilah makhluknya dengan kasih sayang." Ia wafat dengan senyum tipis di wajahnya. Memberi tidak menunggu kaya, tetapi menunggu hati yang yakin. Menolong orang lain membuka pintu pertolongan Allah. Keikhlasan diuji saat kita sendiri kekurangan. Kasih sayang kepada makhluk adalah jalan menuju cinta Allah. Di kota Baghdad, hiduplah seorang lelaki bernama Bishr bin Al-Harits, yang kelak dikenal sebagai Bishr Al-Hafi, atau Bishr si berkaki telanjang. Namun sebelum menjadi waliullah, hidupnya jauh dari ketaatan. Pada masa mudanya, Bishr dikenal sebagai orang yang lalai. Ia sering menghabiskan waktu dalam kelalaian, pesta, dan tawa yang berlebihan. Hatinya keras, pikirannya jauh dari Allah. Hingga suatu hari, saat berjalan di jalanan Baghdad, ia menemukan selembar kertas bertuliskan nama Allah tergeletak di tanah, kotor dan hampir terinjak. Ia berhenti. Entah mengapa, hatinya tergerak. Ia memungut kertas itu, membersihkannya, lalu menyimpannya dengan sangat hormat. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara berkata, "Wahai Bishr, engkau telah memuliakan namaku. Maka aku akan memuliakan namamu di dunia dan akhirat." Bishr terbangun dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Malam itu juga, ia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Hidup dalam zuhud dan rasa malu kepada Allah. Sejak hari itu, Bishr berubah total. Ia meninggalkan semua kebiasaan lamanya. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan, bahkan menolak memakai alas kaki sebagai simbol kerendahan hati dan rasa malu kepada Allah. Ketika ditanya mengapa ia berjalan tanpa sandal, Bishr menjawab, "Aku malu berjalan di atas bumi Allah dengan kesombongan di kakiku." Ia jarang tertawa. Bukan karena sedih, tetapi karena takut jika satu tawa melalaikannya dari mengingat Allah. Di siang hari, Bishr terlihat tenang dan diam. Namun di malam hari, ia menangis lama dalam sholatnya. Ia sering berkata lirih, "Ya Allah, aku takut jika engkau mengenalkanku kepada manusia, tetapi melupakanku di hadapanmu." Ia menolak pujian, menolak jabatan, dan menghindari keramaian. Ia lebih memilih dikenal di langit dan dilupakan di bumi. Ketika Bishr wafat, orang-orang Baghdad baru menyadari siapa yang selama ini hidup di tengah mereka. Ribuan orang mengiringi jenazahnya. Banyak ulama berkata, hari ini, Baghdad kehilangan seorang penjaga rahasia. Kisah Bishr Al-Hafi mengajarkan bahwa hidayah Allah bisa datang dari perkara yang sangat kecil, bahkan dari selembar kertas yang kita hormati dengan tulus. Allah tidak menilai besarnya amal, tetapi kepekaan hati di baliknya. Ia juga mengajarkan bahwa taubat sejati tidak perlu diumumkan, cukup dibuktikan dengan perubahan hidup. Bishr tidak menjadi wali karena banyak bicara, tetapi karena rasa malu dan takutnya kepada Allah.
Dan yang paling mengharukan, ia mengajarkan bahwa menjadi kekasih Allah tidak harus terkenal. Justru banyak wali yang hidup sunyi, tidak dikenal manusia, namun namanya harum di langit. Barangkali hari ini kita merasa jauh dari Allah. Namun kisah ini berbisik lembut, selama hati masih bisa tersentuh, pintu kembali belum pernah tertutup. Di kota kecil Tustar, hiduplah seorang anak yatim bernama Sahal bin Abdullah. Sejak kecil, hidupnya sederhana dan sunyi. Namun di balik kesunyiannya, Allah menanamkan cahaya yang kelak menerangi banyak hati. Saat Sahal masih sangat muda, pamannya, seorang ahli ibadah, mengajarinya sebuah amalan sederhana. Ia berkata, "Wahai Sahal, sebelum engkau tidur, ucapkan di dalam hatimu, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku." Sahal kecil mengamalkannya setiap malam. Awalnya hanya kata-kata, tetapi lama-kelamaan kata-kata itu berubah menjadi kesadaran hidup. Sahal tumbuh menjadi pemuda yang sangat menjaga pandangan, ucapan, dan hatinya. Ia jarang berbicara kecuali perlu. Ketika ditanya mengapa ia banyak diam, ia menjawab, "Aku menjaga lisanku agar hatiku tidak lalai." Ia hidup miskin, tetapi tidak pernah mengeluh. Ia sering terlihat tersenyum, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya merasa cukup dengan Allah. Di malam hari, Sahal menghidupkan waktu dengan sholat dan zikir. Tangisnya pelan, hampir tak terdengar. Ia takut jika tangisnya dilihat manusia dan berubah menjadi ria. Ia pernah berkata, "Air mata yang paling aku cintai adalah yang jatuh tanpa diketahui siapapun." Ketika Sahal mulai dikenal sebagai orang soleh, banyak orang datang memujinya. Namun pujian itu justru membuatnya gelisah. Ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau menampakkan namaku kepada manusia, maka sembunyikanlah diriku di hadapan-Mu." Ia diuji dengan kesendirian, difitnah, dan dijauhi. Namun ia tetap sabar dan tidak membalas. Saat menjelang wafat, Sahal berpesan, "Barang siapa ingin melihat akhir yang baik, maka jagalah hatinya sejak awal." Ia wafat tanpa kemegahan, tanpa sorotan, namun langit mengenalnya sebagai kekasih Allah. Kisah Sahal At-Tustari mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu lahir dari peristiwa besar, melainkan dari amalan kecil yang dijaga dengan istiqomah. Sebuah zikir sederhana yang terus dihidupkan mampu membentuk hati yang hidup. Ia juga mengingatkan bahwa kesunyian bukanlah kelemahan, melainkan ruang tempat hati bertumbuh. Di saat dunia berlomba untuk terlihat, Sahal memilih untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Dan barangkali inilah pelajaran paling dalam. Bahwa orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak sibuk dikenal manusia, karena cukuplah baginya dikenal oleh Tuhan yang Maha Melihat. Jika hari ini kita merasa iman naik turun, kisah ini seakan berkata pelan, "Mulailah dari satu amalan kecil, lalu jaga ia dengan hati yang jujur, Allah akan menyempurnakan sisanya." Di kota Basrah, hiduplah seorang lelaki bernama Malik bin Dinar. Namun pada awal hidupnya, ia bukanlah orang soleh. Ia dikenal sebagai peminum khamr, orang yang lalai, dan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Hari-harinya diisi tawa, pesta, dan kelupaan kepada Allah. Tak ada yang menyangka, dari hati yang gelap itu kelak lahir seorang waliullah yang tangisnya menggetarkan langit. Malik memiliki seorang putri kecil yang sangat ia cintai. Anak itu polos, lembut, dan selalu mendekati ayahnya dengan senyum. Saat Malik mabuk, sang anak sering menarik bajunya dan berkata lirih, "Ayah, jangan minum lagi." Namun Malik terlalu larut dalam dosanya. Tak lama kemudian, anak itu jatuh sakit dan wafat. Malik hancur. Rumahnya sunyi, gelas-gelas khamr tetap ada, tetapi tawa telah pergi. Ia pun kembali minum untuk melupakan rasa sakitnya. Suatu malam, Malik tertidur dalam keadaan mabuk. Ia bermimpi berada di padang mahsyar. Ular besar mengejarnya, sementara ia berlari ketakutan. Di kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua yang lemah. Malik memohon pertolongan, namun lelaki itu berkata,
Aku terlalu lemah untuk membantumu. Tiba-tiba muncul anak kecil bercahaya, wajahnya sangat ia kenal, dan ternyata ia adalah putrinya. Anak itu menghalau ular dan berkata, "Ayah, tidakkah datang waktunya bagimu untuk kembali kepada Allah?" Malik terbangun dengan tubuh gemetar, air mata membasahi wajahnya. Gelas hammer di tangannya jatuh dan pecah. Malam itu, ia bersujud lama dan berkata, "Ya Allah, jika Engkau masih membuka pintu taubat, aku tidak akan kembali kepada dosaku." Sejak malam itu, Malik bin Dinar berubah total. Ia meninggalkan Hamr, meninggalkan teman-teman lamanya, dan mulai hidup dalam ibadah. Siang hari ia bekerja sekadarnya, malam hari ia habiskan dengan sholat dan tangisan. Ia dikenal sering menangis saat membaca Al-Quran. Suaranya gemetar, seakan setiap ayat sedang menegurnya secara langsung. Ia berkata, "Aku menangis bukan karena takut neraka, tetapi karena malu kepada Allah yang begitu lama aku lupakan." Meski telah menjadi ulama besar dan wali Allah, Malik tidak pernah merasa dirinya selamat. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Jika kalian melihatku di jalan kebenaran hari ini, jangan tertipu, karena aku lebih mengenal dosaku daripada kalian." Beliau wafat dalam keadaan sederhana, dengan Al-Quran di dadanya, dan air mata yang belum kering di pipinya. Kisah Malik bin Dinar mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama hati masih bisa hancur dan kembali. Allah tidak menunggu kita menjadi suci untuk menerima kita, tetapi menunggu kita jujur mengakui kelemahan diri. Kisah ini juga berbisik pelan bahwa teguran Allah bisa datang dari arah yang paling menyentuh hati, bahkan dari kehilangan yang menyakitkan. Apa yang kita anggap musibah, bisa jadi adalah jalan rahmat yang tersembunyi. Dan mungkin inilah pelajaran terdalamnya. Bahwa orang yang benar-benar dekat dengan Allah bukanlah mereka yang merasa paling aman, tetapi mereka yang paling sering menangis karena takut kehilangannya. Jika hari ini masa lalu kita gelap, kisah ini seakan berkata lembut. Pintu taubat belum tertutup, selama dada masih bisa bergetar saat mengingat Allah. Di kota Kufah, hiduplah seorang ulama besar yang ilmunya dikenal hingga hari ini, Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Ia adalah ahli fikih yang cerdas, pedagang yang jujur, dan seorang waliullah yang menyembunyikan ibadahnya dari pandangan manusia. Di siang hari, ia tampak seperti pedagang biasa. Bertransaksi dengan jujur, berbicara seperlunya, dan tidak menonjolkan diri. Namun di malam hari, Kufah menjadi saksi air mata dan doa sunyi seorang kekasih Allah. Tetangga-tetangga Imam Abu Hanifah tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Mereka hanya melihat seorang lelaki yang sopan, pendiam, dan selalu menjaga hak orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa hampir seluruh malamnya dihabiskan untuk sholat dan membaca Al-Quran. Konon, beliau menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam sholat malamnya. Namun jika dipuji, wajahnya berubah dan ia berkata, "Jika manusia mengetahui keadaanku yang sebenarnya, niscaya mereka tidak akan memujiku." Suatu hari, Imam Abu Hanifah mendengar bahwa seorang pemuda tetangganya sering mabuk dan berbuat onar. Banyak orang mencacinya. Namun Imam Abu Hanifah tidak ikut mencela. Suatu malam, pemuda itu ditangkap dan dipenjara. Imam Abu Hanifah mengetahui kabar itu. Tanpa memberitahu siapapun, ia mendatangi penguasa, menebus pemuda tersebut dengan hartanya sendiri, lalu memulangkannya. Ketika pemuda itu menangis dan bertanya, "Mengapa engkau menolongku, padahal aku orang buruk?" Imam Abu Hanifah menjawab lembut, "Aku tidak ingin tetanggaku binasa, sementara aku mampu menolongnya." Pemuda itu bertaubat dan berubah total. Sejak hari itu, hidupnya lurus dan penuh ibadah. Meski ilmunya tinggi dan murid-muridnya ribuan, Imam Abu Hanifah dikenal sangat takut kepada Allah. Di malam hari, ia sering menangis hingga dadanya bergetar. Pernah seseorang mendengar beliau membaca ayat tentang hari kiamat, lalu jatuh pingsan karena takut. Ia berkata, "Andai aku bisa memilih, aku ingin Allah menghisab orang lain terlebih dahulu, agar aku tahu apa yang menantiku." Ketika Imam Abu Hanifah wafat, kota Kufah berduka. Puluhan ribu orang mensolati jenazahnya secara bergantian.
Saat itulah banyak orang baru menyadari bahwa lelaki pendiam di tengah mereka adalah seorang wali Allah yang besar. Namun semasa hidupnya, ia lebih memilih dikenal oleh Allah daripada dikenal oleh manusia. Kisah Imam Abu Hanifah mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu tampak dari luar. Ada orang yang ibadahnya tidak terdengar, amalnya tidak diumumkan, dan kebaikannya tidak diberi nama, namun justru itulah yang paling murni. Ia mengajarkan bahwa menolong orang lain tidak menunggu mereka menjadi baik terlebih dahulu. Kadang, satu pertolongan yang ikhlas menjadi pintu taubat seumur hidup bagi seseorang. Dan barangkali inilah pelajaran yang paling menenangkan hati. Bahwa Allah mencintai hamba yang berbuat baik dalam diam, yang menangis di malam hari, dan yang takut kepadanya meski dipuji manusia. Jika hari ini kita merasa amal kita kecil dan tak terlihat, kisah ini seolah berbisik lembut. Tidak semua cahaya harus terlihat oleh mata manusia, cukup Allah yang melihatnya. Di masa keemasan Islam, hiduplah seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak. Ia adalah ahli hadis, mujahid, pedagang sukses, dan seorang yang sangat dicintai para ulama. Setiap tahun, ia selalu menyiapkan diri untuk berhaji, dengan bekal yang halal dan niat yang lurus. Namun pada suatu tahun, Allah menyiapkan haji yang berbeda baginya. Abdullah bin Mubarak telah mengumpulkan harta yang cukup untuk berhaji. Ia berpamitan kepada keluarga dan sahabat, lalu memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, saat malam mulai turun dan udara dingin menusuk, ia berhenti di sebuah kota kecil untuk beristirahat. Di sanalah ia melihat sesuatu yang mengusik hatinya. Seorang perempuan dan bangkai burung. Di sudut kota, Abdullah melihat seorang perempuan miskin mengendap-endap mengambil bangkai burung dari tempat sampah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya penuh rasa malu. Abdullah mendekatinya dan bertanya dengan lembut. "Wahai saudariku, mengapa engkau mengambil bangkai itu? Bukankah itu haram?" Perempuan itu menunduk, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku tahu itu haram, tetapi anak-anakku sudah 3 hari tidak makan. Kami tidak memiliki apa-apa lagi." Mendengar itu, hati Abdullah bin Mubarak seakan terbelah. Ia terdiam lama. Di hadapannya bukan soal halal dan haram semata, tetapi soal nyawa dan kelaparan. Tanpa banyak bicara, Abdullah bin Mubarak membuka bekalnya, seluruh harta yang ia siapkan untuk haji. Ia serahkan semuanya kepada perempuan itu. "Gunakan ini untuk anak-anakmu," katanya pelan. "Aku tidak jadi berhaji tahun ini." Malam itu, Abdullah bin Mubarak memutar arah pulang. Tidak ada Baitullah yang ia kunjungi, tidak ada tawaf, tidak ada sa'i. Yang ada hanya hati yang tenang, karena ia yakin telah mengikuti perintah Allah. Beberapa bulan kemudian, orang-orang menyambut jamaah haji yang pulang. Banyak yang berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Kami melihatmu di Arafah, kami melihatmu tawaf, kami melihatmu di Mina." Abdullah terkejut dan berkata, "Demi Allah, aku tidak berhaji tahun ini." Malamnya ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara berkata, "Wahai Abdullah bin Mubarak, engkau telah menolong hambaku yang lapar. Maka kami utus malaikat berhajimu. Dan kami terima amalmu." Abdullah terbangun dengan air mata mengalir, tubuhnya gemetar. Ia bersujud lama, bukan karena bangga, tetapi karena takut tidak mampu membalas kasih sayang Allah. Abdullah bin Mubarak wafat dalam keadaan mulia. Ia tidak hanya dikenang sebagai ulama dan mujahid, tetapi sebagai manusia yang memahami bahwa ibadah sejati adalah menghadirkan rahmat Allah di tengah penderitaan manusia. Kisah Abdullah bin Mubarak mengajarkan bahwa Allah tidak selalu menilai perjalanan kaki, tetapi perjalanan hati. Ia menunjukkan bahwa terkadang, satu langkah menuju orang lapar bisa lebih berat timbangannya daripada ribuan langkah menuju tempat suci. Kisah ini juga menegaskan, bahwa ibadah bukan sekadar ritual, melainkan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Allah tidak kekurangan pujian, tetapi hambanya sering kekurangan uluran tangan. Dan barangkali inilah pelajaran yang paling menenangkan hati. Bahwa ketika kita ikhlas memilih kebaikan meski terasa berat, Allah mampu mengganti apa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih mulia, bahkan tanpa kita memintanya.
Jika hari ini kita dihadapkan pada pilihan antara ritual dan kepedulian, kisah ini seakan berbisik lembut. Pilihlah yang paling mendekatkanmu kepada kasih sayang Allah. Di kota Basrah, hidup seorang ulama besar bernama Hasan al-Basri. Ia dikenal sebagai ahli ilmu, ahli nasihat, dan waliullah yang lisannya tajam menegur manusia, namun hatinya paling takut kepada Allah. Jika ia berbicara tentang akhirat, seakan-akan ia baru saja kembali dari sana. Hasan al-Basri hidup di tengah kemewahan Basrah, tetapi hatinya tidak pernah menetap di sana. Ia melihat manusia sibuk mengumpulkan dunia, sementara kubur semakin dekat. Karena itu, nasihatnya sering membuat orang menangis. Ia pernah berkata kepada murid-muridnya, "Wahai manusia, dunia ini hanyalah mimpi, dan akhirat adalah kenyataan." Namun di balik kata-katanya yang tegas, Hasan al-Basri adalah seorang yang paling keras menegur dirinya sendiri. Di malam hari, ketika Basrah terlelap, Hasan al-Basri berdiri dalam sholatnya. Tangisnya lirih, tetapi panjang. Ia sering berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku takut Engkau melihatku di antara orang-orang soleh, padahal hatiku tidak seperti mereka." Air matanya jatuh bukan karena dosa besar yang ia lakukan, melainkan karena takut amal kecilnya tidak diterima. Suatu malam, seorang murid mendengarnya berkata sambil menangis, "Seandainya aku tahu satu amalanku diterima, niscaya aku akan mati dalam keadaan tenang." Syekh Hasan al-Basri dikenal berani menasihati penguasa zalim. Ia tidak takut kehilangan nyawa, karena menurutnya kehilangan iman jauh lebih menakutkan. Namun ketika orang-orang memujinya karena keberaniannya, ia justru gelisah. Ia berkata, "Mereka memujiku karena yang tampak, sementara Allah mengetahui yang tersembunyi." Imam Hasan al-Basri sangat takut dikenal sebagai orang soleh. Jika melihat orang-orang berkumpul karena dirinya, ia memperpendek nasihatnya, dan segera pergi berlalu. Ia lebih suka sendiri bersama Allah daripada dipuji manusia. Ketika sakit menjelang wafat, tubuhnya lemah, namun lisannya tetap berzikir. Ia berulang kali mengucap, "Aku belum aman, aku belum aman." Saat ditanya apa yang ia maksud, ia menjawab, "Aku belum tahu bagaimana aku akan menghadap Tuhanku." Ia wafat dalam keadaan sederhana, namun meninggalkan getaran takut kepada Allah yang terus hidup di hati para muridnya. Kisah dari Imam Hasan al-Basri mengajarkan, bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah, justru adalah mereka yang paling banyak amalnya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Ia mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar bukanlah dosa yang disadari, tetapi amal yang membuat kita merasa aman dan bangga. Hasan al-Basri tidak takut karena merasa sedikit amal, melainkan karena ia tahu siapa Allah dan siapa dirinya. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling menusuk hati, bahwa iman bukan tentang terlihat tenang di hadapan manusia, tetapi tentang kegelisahan suci di hadapan Allah, takut jika cinta kita belum cukup, takut jika amal kita belum ikhlas. Jika hari ini kita merasa iman biasa-biasa saja, kisah ini seolah berbisik pelan. Mulailah dengan rasa takut yang jujur, karena dari sanalah lahir taubat, keikhlasan, dan keselamatan. Di tengah panasnya kota Makkah, hidup seorang budak berkulit hitam bernama Bilal bin Robah. Ia bukan orang terpandang, bukan pula orang kaya. Ia hanyalah seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang kejam. Namun di balik tubuhnya yang lemah, Bilal menyimpan iman yang tak tergoyahkan. Ketika Bilal memeluk Islam, murka tuannya tak terbendung. Setiap siang hari, Bilal diseret ke padang pasir. Tubuhnya ditelentangkan di atas pasir yang membakar, lalu sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya. Nafas Bilal tercekik, kulitnya melepuh, dan rasa sakit menusuk hingga ke tulang. Namun dari bibirnya, hanya satu kalimat yang keluar, diulang dengan suara lemah namun tegas. "Ahad. Ahad." Yang maksudnya adalah Ya Allah yang Maha Esa. Setiap kali ia disiksa, kalimat itu semakin kuat, seakan rasa sakit tak mampu menenggelamkan keyakinannya. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq tidak sanggup menahan air matanya. Ia lalu membeli dan memerdekakan Bilal. Saat bebas, Bilal tidak menyimpan dendam. Ia tidak membalas dengan kebencian,
melainkan dengan syukur dan kesetiaan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Setiap kalimat adzan Muhammadur Rasulullah akan mengingatkannya pada Nabi yang ia cintai. Suaranya selalu terhenti oleh tangis. Bertahun-tahun kemudian, ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku?" Setelah itu Bilal pun pergi ke Madinah. Ketika ia mengumandangkan adzan sekali lagi, seluruh kota menangis. Orang-orang keluar dari rumah mereka, teringat hari-hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bilal sendiri menangis terseduh-seduh, suaranya bergetar antara rindu dan kehilangan. Kisah Bilal bin Robah mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari warna kulit, kedudukan, atau harta, melainkan dari keteguhan iman. Bilal bukan bangsawan, namun namanya diabadikan dalam sejarah Islam sebagai muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menunjukkan bahwa iman yang tulus mampu bertahan di tengah penderitaan paling berat. Ketika tubuhnya disiksa, hatinya justru merdeka. Ketika dunia merendahkannya, Allah mengangkat derajatnya. Dan mungkin inilah pelajaran paling menyentuh, bahwa rasa sakit karena iman tidak pernah sia-sia. Air mata, luka, dan kesabaran akan berubah menjadi kemuliaan di sisi Allah. Jika hari ini kita merasa lemah dalam menghadapi ujian, kisah Bilal seakan berbisik, "Bertahanlah, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang setia." Di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki kecil tubuhnya, kurus, dan sering diremehkan manusia. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Banyak orang tidak tahu bahwa langit sangat mengenalnya. Abdullah bin Mas'ud dulunya hanyalah seorang penggembala kambing. Pakaiannya sederhana, tubuhnya kecil, dan tak tampak istimewa. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bacaannya terhadap Al-Quran, beliau terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud." Kata-kata itu mengangkat derajatnya di sisi Allah, meski manusia masih sering meremehkan tubuhnya. Pada suatu hari, Ibnu Mas'ud naik ke pohon untuk mengambil siwak. Kakinya yang kecil terlihat jelas, dan beberapa sahabat tertawa melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka. "Apakah kalian menertawakan betisnya? Demi Allah, betis itu lebih berat di timbangan Allah daripada gunung Uhud." Ibnu Mas'ud menunduk, dan air matanya pun terjatuh. Ia tidak sedih karena ditertawakan, tetapi karena takut amalnya belum cukup. Ketika Ibnu Mas'ud sakit menjelang wafat, matanya sering basah. Seseorang bertanya, "Apakah engkau takut mati?" Ia menjawab dengan suara lemah, "Aku menangis bukan karena dunia, tetapi karena perjalanan panjang di akhirat." Ia menolak menerima harta dari Baitul Mal, karena takut hal itu menjadi beban hisabnya. Sehingga pada akhir hayatnya ia wafat dalam keadaan sederhana, tanpa kemegahan, namun dengan warisan Al-Quran di hati umat. Kisah Abdullah bin Mas'ud mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh rupa dan tubuh, tetapi oleh kedalaman iman dan kedekatannya dengan Al-Quran. Dunia sering menilai dari luar, sementara Allah menilai dari dalam. Ia mengingatkan bahwa kemuliaan sejati terkadang tersembunyi di balik kerendahan. Orang yang diremehkan manusia, bisa jadi sangat berat timbangannya di sisi Allah. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling menyentuh, bahwa hidup yang sederhana, diisi dengan keikhlasan dan Al-Quran, lebih berharga daripada kemewahan yang penuh kelalaian. Jika pada masa ini kita merasa kecil, tak terlihat, atau diremehkan, maka kisah Ibnu Mas'ud ini seolah berbisik lembut kepada kita. Allah melihat apa yang manusia abaikan. Di padang pasir yang luas dan sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kejujurannya terkenal hingga ke langit. Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah sahabat yang keras pada dirinya sendiri, lembut pada kebenaran, dan tidak pernah berdamai dengan kemewahan dunia. Abu Dzar adalah orang yang pertama kali menyuarakan Islam secara terang-terangan di Makkah. Pada saat itu ia pun dicaci, dipukul, bahkan hampir dibunuh. Namun lisannya tak pernah berhenti berkata benar.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Dzar melihat umat mulai tenggelam dalam harta dan kenyamanan. Ia menasihati penguasa tanpa takut, mengingatkan bahwa harta yang ditumpuk akan dihisap dengan berat. Namun kejujurannya membuat banyak orang tidak nyaman. Hingga pada akhirnya, Abu Dzar memilih hidup menjauh di padang pasir Rabzah, bersama istrinya, jauh dari kota dan manusia. Ia memilih hidup miskin, makan seadanya, dan tetap berzikir hingga tua. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, wafat sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Saat itu, tak banyak yang memahami makna ucapan tersebut. Ketika ajal mendekat, Abu Dzar terbaring lemah di padang pasir. Ia tidak punya kain kafan yang layak. Ia berkata kepada istrinya dengan suara lirih, "Jika aku wafat, letakkan aku di tepi jalan. Akan lewat sekelompok kaum muslimin yang akan mengurus jenazahku." Istrinya menangis, karena padang pasir itu sepi dan tak ada siapapun. Namun Abu Dzar tersenyum tenang, yakin pada janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah Abu Dzar wafat, rombongan sahabat dari Irak benar-benar melintas. Mereka terkejut melihat jenazah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring sendirian di padang pasir. Mereka menangis, memandikan, mengkafani, dan mensolatinya dengan penuh hormat. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti. Abu Dzar wafat tanpa harta, tanpa rumah, tanpa keramaian, namun dengan iman yang utuh. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari mengajarkan bahwa berpegang pada kebenaran sering membuat seseorang berjalan sendirian. Tidak semua orang kuat hidup sederhana di saat dunia menawarkan kemewahan. Tidak semua orang berani jujur ketika kejujuran membuatnya tersisih. Abu Dzar menunjukkan bahwa nilai hidup bukan diukur dari siapa yang menemani kita di dunia, tetapi siapa yang menunggu kita di akhirat. Ia wafat sendirian di mata manusia, namun tidak sendirian di sisi Allah. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling menggetarkan hati, bahwa kesunyian karena iman lebih mulia daripada keramaian yang melalaikan. Jika hari ini kita merasa sendiri karena memilih jalan yang benar, kisah Abu Dzar seolah berkata lembut, "Teruslah berjalan, meski sendiri, sebab Allah tetap bersama." Demikianlah kisah-kisah penuh hikmah yang mengharukan dari para kekasih Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.